Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Jemaat sekalian di pagi hari ini. Kita lambaikan tangan, kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam setiap detik kehidupan kita. Dan di hari ini di tempat baru kita beribadah bersama-sama di Community Hall, kiranya sukacita dan damai Kristus selalu ada hadir dalam kehidupan kita dan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Baik, di pagi hari ini, di minggu akhir dari bulan September ini kita akan bersama-sama beribadah dengan tema ibadah kita di hari ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebelum memulai ibadah, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama adalah kami informasikan bahwa ibadah Papua akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Barak A. Kemudian informasi selanjutnya adalah ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 jam 7 malam bertempat di rumah keluarga Bapak Frans Sirait, Amole 2555. Dan pengumuman yang ketiga adalah ibadah keluarga pada hari Jumat tanggal 4 Oktober jam 7 malam bertempat di keluarga Mick Lawrence bertempat di HV 1015C. Dan kami informasikan juga sekali lagi kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian bahwa minggu depan, tepatnya tanggal 6 Oktober 2024, kita akan sama-sama mengikuti ibadah dan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Jansen Yoku. Dan kami informasikan untuk kita mengingatkan kepada seluruh jemaat sekalian bahwa mulai hari ini dan sampai rangkaian kegiatan atau renovasi gereja Kalvari selesai, baru kita akan kembali lagi untuk beribadah di gereja Kalvari. Baik, dan juga kami informasikan bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang mungkin memiliki kerinduan untuk melayani dan menjadi bagian daripada badan pengurus jemaat, bisa menghubungi Bapak Ketua BPJ ataupun Pak Desman dan juga Ibu Maili Sirait yang ingin melayani sebagai badan pengurus jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan ayat panggilan beribadah kita yang diambil dari kitab Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, Kaulah Harapan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Kepada Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, untuk membawa hidup kami, diri kami di dalam ibadah di minggu akhir September ini. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara, menjagai kami sepanjang bulan ini. Bapa di surga, kiranya ibadah kami di pagi hari ini, kami berdoa menyerahkan di dalam tangan pertolongan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berotoritas dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami membuka ibadah kami ini, kami landaskan jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali.
kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi dari dalam nyanyian Kemenangan Iman 196, Sejak Ku Tertebus. Sejak ku tertebus, kita adalah anak-anak tebusan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita menjadi pribadi anak-anak kerajaan Allah. Baik, saat ini saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan. Saya persilakan. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus masih izinkan kita ada dalam peribadatan. Dan terima kasih buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah doakan suami saya. Puji Tuhan, kemarin suami saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya mau memuji Tuhan dengan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 231. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah Yesus membasuh dosaku, ku di
Baik, sekali lagi terima kasih untuk kesaksiannya. Semoga kesaksian dari Bu Milka bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Dan kalau masih ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal dekat untuk ibadah dengan community hall Tembagapura, Freeport, Papua. Terima kasih atas nama Tuhan, Pak Pendeta, Pak Rikin, Pak Kamungan di sini. Terima kasih atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kan atas nama Stefanus Benal, EPM. Saya atas nama EPM untuk saya berdoa untuk satu hal. Ini untuk dengan itu di Banti 1, Banti 2, Opitawak, Kamungan di Banti. Terus di Timika baru saya mau turun orang tua. Kemarin nasu dengan di atas itu karena ke rumah sakit Opname. Mama orang tua dengan di Timika. Saya berdoa dengan saya sendiri dengan sembahyang sampai sekarang baru habis keluar cepat baru dia begitu dokter tidak ada sakit di Timika. Saya punya orang tua, saya punya adik-adik, saya punya semua ada di Timika. Jadi untuk dengan itu karena berdoa sampai dengan barak-barak saya dengan itu barak sendiri baru dia berdoa dari saya mau begitu karena orang tua sakit berat supaya tidak bisa keluar. Karena saya berdoa dengan itu Yesus dengan bantu saya. Dan itu saya orang Papua untuk dengan itu Yesus kasih saya. Dan setiap hari, setiap malam. Dan itu saya dengan itu ketua dari Banti 1. Di situ baru dia yang saya ketua dengan mereka tahu cari untuk dengan saya punya kerja 2, Opitawak Banti 1, Banti 2. Karena Tuhan dengan itu tukar saya cari begitu. Alkitab tidak bisa lepas untuk saya. Tukar-tukar semua orang Papua di masing-masing begitu. Terima kasih atas nama Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesaksiannya. Baik Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan sama-sama menyanyikan NKI 300 Naungan Jiwaku sebagai kesaksian bagi Bapak Ibu Jemaat kita sekalian. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang pokokku
kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib juru selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita untuk mengucap syukur dan membawa pokok doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kesempatan beribadah yang masih kami punya di tempat ini Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih, untuk karunia-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam setiap kami, di dalam keseharian kami, di dalam satu minggu ini maupun di hari ini Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dan menikmati hari yang baru. Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, baik karyawan maupun keluarga yang ada di tempat ini. Selama bulan September ini, bahkan selama tahun ini, sampai kami hampir tiba di penghujung tahun ini Bapa. Begitu banyak berkat, begitu banyak pertolongan-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Dan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk hal itu. Kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau ada selalu untuk kami dan akan terus memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Kami juga bersyukur untuk kesembuhan yang Engkau berikan kepada jemaat-jemaat yang sakit. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyembuhkan mereka. Mungkin ada pelajaran, ada sesuatu hal yang ingin Engkau ajarkan melalui apa yang mereka alami atau apa yang kami alami di dalam keseharian kami melalui sakit kami Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk semua penyertaan-Mu terutama bagi kami semua yang bekerja di tempat kerja masing-masing bersama rekan-rekan kerja kami Bapa. Engkau tahu apa yang kami kerjakan adalah
sesuatu hal yang beresiko tinggi, dan kami bersyukur karena Engkau telah menyertai, menolong dan menuntun kami di setiap perjalanan di hari-hari kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu Bapak. Bapak, kami mau bersyukur juga bersama jemaat yang berulang tahun dan juga mungkin berulang tahun pernikahan atau mungkin ada perayaan-perayaan lain yang dirayakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk 1 tahun lagi yang Engkau berikan Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan untuk tetap setia berjalan bersama-Mu untuk di dalam kehidupan kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk itu. Bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan satu usia lagi untuk mereka. Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam apapun yang mereka gumuli. Mungkin ada pokok-pokok doa yang tidak tersampaikan Tuhan, tapi Engkau tahu isi hati mereka Tuhan. Berkati mereka selalu dan ajar mereka untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk semua hal itu. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari Bapa. Dan di mana kami akan masuk ke dalam bulan Oktober ini Tuhan, kami akan menuju ke penghujung tahun ini Tuhan. Semua hari-hari kami, semua rencana kami, semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang akan menjadi pemimpin di dalam setiap kehidupan kami di sini Tuhan. Biarlah Engkau menjadi nakodanya Tuhan. Biarlah kami selalu ingat untuk terus bersandar kepadamu Bapa. Bapa, kami juga mau memohon ampun atas dosa-dosa yang mungkin kami telah perbuat Bapa terhadap satu sama lain, terhadap orang lain yang mungkin kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui Bapa. Kami mohon ampuni kami atas segala dosa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa dari jemaat Tuhan di tempat ini. Kami ingin mendoakan Ibu Astrid dalam proses kehamilannya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai dia dan memberikan dia kekuatan, dan kiranya proses kehamilannya ini bisa berjalan dengan baik hingga akan melahirkan nanti Tuhan. Engkau adalah yang mempunyai segalanya Bapa. Engkau mempunyai rencana yang terbaik. Kami serahkan Ibu Astrid dan keluarganya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tak lupa berdoa untuk renovasi gereja GKI Kalvari di Tembagapura Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pekerjaan ini boleh dimulai dan boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk pekerjaan ini agar tetap bisa berlangsung dengan lancar, dan kami boleh mempunyai gedung gereja yang lebih baru Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerja, setiap karyawan yang membantu dalam pekerjaan, dalam proyek ini Bapa. Kau berkati keluarga mereka, Engkau sertai, Engkau tolong, Engkau jaga mereka dalam pekerjaan mereka, agar segala sesuatu yang harus mereka lakukan dalam pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan selamat Tuhan. Tidak ada kecelakaan sedikit pun juga Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk rencana-rencana di akhir tahun ini, untuk rencana Natal Bapa, untuk rencana Natal gereja maupun untuk rencana Natal perusahaan. Kami serahkan semua rencana ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Semua panitia satu persatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami semua kesabaran, hikmat, agar apa yang kami lakukan Tuhan, kami tidak mengambil nama-Mu, dan tetap semua yang kami lakukan dengan tulus ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati semua yang terlibat, baik semua yang ada di dalam susunan panitia maupun departemen atau pihak-pihak lain yang membantu. Tuhan berkati mereka dengan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat yang akan cuti maupun yang sudah cuti Bapa, dalam perjalanan cuti mereka. Kiranya mereka bisa mendapatkan perjalanan yang baik, yang lancar,
dan nanti pada waktunya mereka bisa kembali berkumpul bersama-sama kami di tempat ini lagi. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami di tempat ini, Bapak Yoko sekeluarga, Evangelis Desmond, di dalam kehidupan mereka Bapak. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang mereka punyai. Engkau adalah jawabannya Tuhan. Engkau tahu kapan untuk memberikan jawaban itu kepada mereka. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk manajemen perusahaan di tempat kami bekerja di sini Bapak. Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan yang harus mereka ambil untuk perusahaan ini, untuk setiap karyawan, dan kiranya mereka terus ingat untuk terus bersandar kepadamu dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua kami di hari-hari ke depan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun kami, menjaga kami, dan melindungi kami selalu Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk semua berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami untuk terus setia kepadamu, untuk berjalan bersamamu di setiap langkah hidup kami Bapa. Ini pokok doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saatnya kita menyiapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman 285, Api Maha Tuhan. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan daku almasi, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Hai jika hilang harapku, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyuci banget. Itulah Ia beri apinya. Bapak Ibu Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Segala barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan jarang yang lekas, binasa hanya perak emas. Kau pakai agar jadi keras, terkena apinya. Dan jangan barang yang keras, binasa hanya perak emas. Kau pakai agar jadi keras, terkena apinya. Terkena apinya. Terkena apinya. Kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami mau berdiam diri untuk memfokuskan hati dan pikiran kami mendengarkan sabda-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi pelita dalam hidup kami. Firman-Mu lah yang terus menguatkan kami. Dan firman-Mu juga yang memperbaiki hidup kami, menyatakan kesalahan kami,
kami ke jalan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Engkau kuasai hati kami, berikan hati yang subur, yang siap ditaburkan benih firman Tuhan. Bapa di surga, segala kuasa yang ingin merampas firman-Mu dalam hidup kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semuanya itu. Kiranya Engkau saja yang berotoritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sesuai dengan maksud-Mu kepada kami masing-masing. Dan hati kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita sudah memasuki bulan September dan di minggu terakhir di tahun ini saya percaya bahwa kita ada semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Ya, tinggal Oktober, November dan Desember, 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dalam Mazmur 16. Mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca secara bergantian. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang pertama, jemaat Tuhan membacakan ayat yang kedua dan seterusnya. Perikop yaitu bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepada aku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati menuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema minggu hari ini tentang sukacita di dalam Tuhan, atau aku bersukacita di dalam Tuhan. Ini tema yang luar biasa ya. Sepanjang bulan ini kita bicara mengenai konsisten di dalam Tuhan atau konsisten Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi, apakah saudara setuju jika ada pernyataan seperti ini?
setiap orang menginginkan kebahagiaan atau setiap orang mau menginginkan sukacita atau kedamaian. Setuju? Setuju pernyataan ini? Setiap orang merindukan yang namanya sukacita atau kebahagiaan. Apakah Anda bersukacita hari ini? Amin. Bersukacita? Pertanyaan yang sederhana. Apa yang membuat Anda bersukacita hari ini? Mungkin kita mencoba merenungkan dalam hidup kita. Apa yang saat ini, hari ini membuat saya bersukacita? Atau adakah sesuatu yang mungkin hari ini membuat saya tidak bersukacita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih bernafas. Ada banyak orang yang sedang berjuang untuk bisa bernafas dengan baik. Ada banyak orang yang sedang berjuang untuk seperti kita bisa bergerak bebas. Bahkan ada banyak orang yang sedang terbaring, dibantu dengan alat untuk bisa bernafas. Tapi kita ada di tempat ini, kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Mungkin ini hal yang sederhana, mungkin ini banyak orang menganggap biasa, karena setiap hari, wah saya bisa bernafas, setiap hari saya masih menghirup udara segar yang gratis. Ya. Kalau kita ke rumah sakit, oksigen itu satu tabung itu harganya berapa? Yang mungkin bagian yang bekerja di rumah sakit itu harganya ada nilainya. Tapi kita bisa menghirup udara yang Tuhan berikan dengan gratis. Sekarang seharusnya kita bersyukur. Seharusnya kita bersukacita. Ini masih hanya salah satu yang kita terima dari Tuhan. Ya. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hati yang bersukacita, hati yang bergembira, itu adalah obat dalam hidup kita. Amin. Kita lihat firman Tuhan ini dalam Amsal 17. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahu lagu ini Bapak Ibu? Mari kita nyanyikan pujian ini. Hati yang gembira. Biarlah kita hari ini jangan kita memikirkan masalah. Setuju? Tapi kita bersukacita bergembira di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
kita memiliki hati yang sukacita, hati yang gembira, itu menjadi obat dalam hidup kita. Tetapi semangat yang patah, semangat yang kendor, itu bisa membuat kita down, ya, dan membuat kita tidak bersukacita di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang bisa membuat seseorang bersukacita atau bahagia di dalam Tuhan. Ya. Ada 3 hal yang membuat seseorang itu bisa bersukacita atau bergembira atau bahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, yang mungkin tidak pernah terpikirkan dalam hidup kita. Ada orang yang bersukacita atau senang atau bahagia hidup dalam dosa. Ya. Ada banyak orang yang merasa senang, bergembira, hidup terus dalam dosa. Ada banyak orang yang sampai saat ini sedang menikmati obat-obat terlarang, pesta pora, hidup dalam mabuk-mabukan, seks, bahkan judi. Ketika mereka ada dalam bagian-bagian ini, mereka merasa senang. Ada banyak orang yang mengkonsumsi obat-obat tertentu, ya. Ketika mereka mengkonsumsi itu, mereka merasa senang, fly, merasa tidak ada beban. Tapi ini sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang merasa, wah, kalau melakukan pesta pora, mabuk-mabukan, hidupnya bahagia, hidupnya senang. Bahkan ada, mungkin saya percaya tidak ada di sini, tapi di daerah saya ada orang tidak datang beribadah. Tahu alasannya apa? Ngantuk. Ya, kalau ibadah itu ngantuk, tapi bisa berjudi di kebun, di hutan, bisa dari malam sampai pagi. Dan mereka happy, mereka merasa senang. Mereka senang sekali melakukan hal demikian. Bahkan ada orang yang melakukan kejahatan, melakukan pencurian, dan merasa senang ketika ia berhasil. Mereka nikmati bersama dengan rekan-rekannya. Dan kalau kita lihat sekarang media sosial, sana sini terjadi pencurian. Dan hasil curiannya mereka nikmati dengan sukacita. Ini orang-orang yang bersukacita hidup dalam dosa. Orang-orang yang senang sekalipun mereka tahu itu dosa, itu kejahatan. Tapi mereka masih terbungkus, mereka masih ada di dalamnya. Sangat disayangkan. Ya. Ada satu keluarga, suatu ketika istrinya pulang dari pekerjaan dan dia melihat di rumahnya itu ada bahan-bahan dapur, bahan-bahan makanan yang banyak sekali. Dia merasa senang, dia merasa sukacita. Dia bertanya kepada suaminya, wah, dari mana semuanya ini? Kok banyak sekali? Kok dibelikan begitu banyak? Terus suaminya berkata, wah, hari ini saya menang judi online. Saya dapat 20 juta. Istrinya juga ikut bahagia, senang sekali. Terus tahu apa yang dikatakan suaminya? Mama tahu hari ini saya dapat 20 juta, saya bahagia, tapi kamu tidak tahu berapa kerugian saya sebelumnya, hampir 50 juta saya kalah. Tapi hari ini kamu bahagia. Ya. Nah, saudara, ada orang yang mungkin saat ini masih terlilit, masih ada dalam bagian judi online. Saya mau sampaikan, hati-hati. Itu bukan jalan pintas buat kita dapat berkat, dapat uang atau materi. Itu bukan sesuatu yang instan, tidak ada. Kalau kita sudah terjerat di dalamnya,
kita pasti akan terus apalagi kalau sudah kalah. Wah, pengen kembali supaya uang kita bisa kembali. Hati-hati, bukan hanya judi online. Investasi juga bodong begitu ya. Aplikasi-aplikasi, kita harus berhati-hati di dalamnya. Itu sukacita yang pertama, yaitu ada orang yang bersukacita hidup dalam dosa. Yang kedua, ada orang yang bersukacita terhadap hal-hal yang sementara melalui berkat Tuhan. Melalui hal-hal yang ada di dunia ini. Ada orang yang bersukacita bisa mendapatkan rumah. Ada orang bersukacita bisa mendapatkan fasilitas kendaraan, dapat mobil. Mungkin di hari ulang tahun dibelikan mobil atau motor. Ada orang bersukacita mungkin dapat pekerjaan yang baru. Ada orang bersukacita naik jabatan, naik level. Ada orang bersukacita dapat studi yang baru, sekolah yang bagus melalui beasiswa. Ada orang bersukacita di mana usahanya berhasil, dapat jodoh, dapat pasangan, menikah. Ada orang bersukacita. Ada juga orang bersukacita yang mungkin melihat diskon ketika membeli barang, diskonnya sangat besar, 90%. Wah, senang sekali. Beli, borong semuanya. Ada orang bersukacita dapat materi, dapat uang. Ya, semuanya ini memang hal-hal yang baik. Itu bisa bagian berkat-berkat Tuhan. Tapi ini hanya sementara, semu yang kita bisa terima. Ini tidak dikaitkan dengan dosa. Namun ada kelemahan yang harus kita mengerti, yang harus kita tahu. Hal ini bisa membuat kita 180 derajat terbalik, tidak bersukacita apabila fokus kita tertuju kepada materi-materi ini, hal-hal yang sementara ini, dan bukan kepada Tuhan. Ya. Kita bisa berbalik arah, hilang sukacita ketika hilang pekerjaan, ya. PHK, tidak dapat uang, bahkan mungkin tidak dapat beasiswa ketika mau lanjut studi. Kalau kita fokusnya terhadap hal ini, ya itu membuat kita akan kehilangan sukacita. Tetapi kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, apapun itu, semua yang saya sudah sampaikan tadi, itu sekalipun kita tidak mendapatkannya, membuat kita tetap bersukacita. Amin. Yang ketiga, yaitu ada orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kalau tadi di dalam dosa, kemudian hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal materi di dunia ini, dan yang ketiga bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan tentu saja berbeda dengan sukacita yang mendapat berkat yang baik. Sesungguhnya sukacita di dalam Tuhan ialah adanya rasa damai sejahtera saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami percobaan dalam hidup kita. Tetap ada damai. Itulah sukacita di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Bukan hanya didasarkan oleh hal-hal yang baik yang kita terima, tetapi di saat ada pergumulan, kita tetap rasa damai. Orang yang mengalami hal demikian, salah satunya adalah Rasul Paulus. Tadi sudah dibacakan, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan, senantiasa sekali lagi kukatakan, bersukacita. Kata bersukacita di sini
ini merupakan kata kalimat dan juga sekaligus penegasan. Kata bersukacita dalam bahasa aslinya yaitu chairete, ya, dalam Filipi 4 ayat 4 ini. Dari kata kerja chairo, ini kata bersukacita merupakan kata kerja yang harus terus-menerus dilakukan mulai dari sekarang. Dan itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi. Paulus menyuruh jemaat untuk tetap bersukacita, sekalipun jemaat Filipi pada waktu itu memiliki masalah, ada pergumulan mereka, yaitu adanya perpecahan dalam jemaat. Kemudian ada ajaran palsu yang masuk dalam jemaat. Filipi 3 ayat 2. Nah, Paulus mau supaya mereka tetap bersukacita sekalipun mereka ada masalah. Bahkan Paulus meminta bersukacita sekalipun ia sedang dalam penjara. Pada waktu itu Paulus ada dalam penjara. Wah, itu pergumulan juga. Tapi dia mau supaya tetap bersukacita. Ini namanya sukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, baik buruknya harus tetap bersukacita. Amin. Ya. Ada pekerjaan atau masih belum, kita harus bersukacita. Naik jabatan atau masih belum, harus tetap bersukacita. Dapat beasiswa atau masih belum, harus tetap bersukacita. Dapat materi atau uang atau masih belum, dan lain-lain sebagainya, harus tetap bersukacita. Mazmur 16 ayat 1-11, ini kita melihat bagaimana sukacita kita yang seharusnya di dalam Tuhan. Bahagia orang saleh. Mazmur ini menjadi kebahagiaan kita orang percaya, sukacita di dalam Tuhan, suatu yang sangat berharga seperti emas. Makanya dikatakan di situ miktam dari Daud. Miktam itu sesuatu yang berharga, berharga seperti emas. Lalu apa saja yang menjadi kebahagiaan atau sukacita kita di dalam Tuhan berdasarkan Mazmur 16 ayat 1-11. Yang pertama kita lihat di ayat yang kedua, yaitu kita punya Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. Itu sukacita kita yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu baik dalam hidup kita. Manusia bisa baik, teman bisa baik. Tetapi ingat, kebaikan mereka tidak untuk selamanya. Ketika mereka meninggalkan kita, jauh mungkin pindah tempat dan lain sebagainya, hilang. Kita tidak bisa merasakan lagi. Tapi Tuhan, dimanapun kita berada, di Papua, di luar negeri, di Sumatera, di Kalimantan, kita tetap merasakan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, di ayat yang 4 dikatakan di situ, bagaimana orang yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Allah lain. Hidup mereka seperti apa? Mereka hidup dalam kesedihan. Bertambah besar kesedihan. Nah, kalau saudara tidak punya Tuhan, ini yang akan terjadi. Hidup dalam kesusahan, kesedihan, kesukaran, persoalan. Tapi kalau kita punya Tuhan, itu sesuatu yang sukacita dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu di ayat yang kelima, Tuhan menjadi bagian warisan dan piala kita. Ini sukacita kita yang berikutnya di dalam Tuhan, yaitu kita memiliki Kristus yang menjadi warisan dan piala dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, kenapa memakai kata warisan dan piala? Warisan itu sesuatu yang berharga. Ya, tidak ada warisan yang diberikan kepada orang yang tidak berharga. Ya. Warisan itu sesuatu yang diberikan adalah berharga. Dan warisan kita itu adalah Tuhan. Dan itu sangat berharga. Jemaat Tuhan ingat tentang
cerita atau kisah kebun anggur Nabot dalam 1 Raja-Raja 21, itu bagaimana harta warisan yang didapatkan Nabot dari nenek moyangnya itu tidak dia jual, bahkan sekalipun raja yang membeli bahkan diganti dengan kebun anggur yang lain, Nabot tidak memberikan, walaupun akhirnya nanti dia dibunuh. Ya. Harta warisan yang berharga bagi dia itu tidak membuat apapun menggantikannya. Maka sesungguhnya juga harta warisan yang berharga, yaitu Kristus yang kita miliki, senantiasa itu tidak tergantikan dalam hidup kita. Amin. Sesuatu yang berharga itu kita bisa melihat dalam Matius. Mari kita lihat sekilas Matius 13. Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44 itu bicara mengenai harta yang berharga, ya, dan harta terpendam itu seperti mutiara. Nah, di dalam bagian firman ini ayat 44 sampai 46 kita melihat di situ bagaimana respon orang yang mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu, apa yang dilakukannya? Segala miliknya itu dijual untuk mendapatkan itu. Itu artinya bahwa apa yang didapatkannya itu nilainya sangat berharga. Kristus itu berharga dalam hidup kita. Dan itu senantiasa menjadi sukacita kita. Kristus tidak tergantikan dalam hidup kita. Amin. Ya, tidak bisa dijual dengan apapun. Dan itu yang harus kita miliki, warisan dalam hidup kita. Yang kedua, piala. Piala itu bicara mengenai melambangkan keberhasilan. Piala itu melambangkan pencapaian seseorang. Piala itu melambangkan kemenangan. Kristus telah menang, mengalahkan kuasa maut. Kristus telah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dan seterusnya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Kristus telah mengalahkan maut dan dia telah memberikan kemenangan itu, dan itu piala yang kita terima dari Tuhan, dan itulah sukacita kita. Ya. Kristus telah menyelamatkan kita dari kuasa maut. Adakah sukacita yang lebih besar itu? Tidak ada. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, itulah sukacita kita yang terbesar dalam hidup kita, di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita lihat kenapa kita bersukacita di dalam Tuhan berdasarkan Mazmur 16 ini. Ayat 6, kita bersukacita karena Kristus Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Artinya Dia selalu bersama dengan kita. Tuhan yang senantiasa mendampingi, menyertai hidup kita. Dalam Yohanes 10 ayat 28, tangan Tuhan terus memegang kita dan tidak akan melepaskannya. Wah, ini luar biasa. Seorang pun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Dan itu sukacita kita. Mungkin orang lain bisa meninggalkan kita. Keluarga kita bisa meninggalkan kita. Anak bisa jauh dari kita. Suami bisa jauh, istri bisa jauh dari kita. Ya, maksudnya bukan jauh meninggalkan kita, tapi pergi ke suatu tempat. Tapi Kristus selalu ada di samping kita, selalu ada bersama dengan kita. Yang keempat, kita bersukacita, bahkan bersorak-sorai, karena Tuhan tidak menyerahkan kita ke dunia orang mati. Ya. Allah menebus kita dari dunia orang mati. Mazmur 49 ayat 15. Dan Mazmur 16 di ayat yang ke-10. Tuhan tidak menyerahkan kita ke dunia orang mati. Dia melepaskan kita dari kebinasaan. Ya, ayat 10. Artinya Tuhan menyelamatkan kita sebagai orang percaya dari kebinasaan yang kekal. Dan itu sukacita kita. Daud dalam hidupnya, ya, kematian itu selalu menghampirinya. Ya. Saul mengejar dia, kemudian musuh-musuhnya,
kemudian Absalom, itu kematian menghampiri hidupnya. Tapi dia katakan, Tuhan melepaskan semuanya itu dalam dirinya. Dia tidak diserahkan terhadap kematian itu. Bahkan Tuhan melepaskan dia dari kebinasaan. Kebinasaan kita itu apa? Hidup selamanya dalam neraka. Dan Tuhan melepaskan kita dari bagian itu. Dan itu sukacita kita. Sukacita yang terbesar. Ini menjadi suatu hubungan dan juga menjadi jaminan yang pasti dari Allah kepada orang percaya. Ya, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus akan lepas dari kebinasaan kekal, dari alam maut. Kita bersukacita karena Tuhan memberitahukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya. Akulah jalan dan kebenaran. Kita bersukacita dengan berlimpah-limpah karena di tangan Tuhan ada nikmat, ada sukacita senantiasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tetapi diberikan oleh Allah itu sendiri. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, saya tidak tahu. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, saya mau supaya hal itu tidak membuat kita hilang sukacita di dalam Tuhan. Saya mau supaya itu tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi kita punya pengharapan. Api pengharapan tadi dalam ini, kalau sudah hilang api pengharapan kita, redup, ya kita makin redup. Bahkan kita bisa mati pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus berbahagia di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Karena Ia sudah memberikan yang lebih berharga, harta yang terpendam, mutiara yang besar, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yang tidak hanya sementara, tapi kekal bersama dengan Dia di surga. Amin. Mari kita mengucap syukur, berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kiranya kami boleh terus bersukacita dalam Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak lepas dari pergumulan persoalan hidup. Hamba berdoa Engkau Allah yang terus menguatkan jemaat-Mu. Engkau Allah yang terus memberikan damai sukacita bagi mereka. Dan biar setiap kami tetap berpengharapan teguh di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang diberkati lewat firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita sudah diberkati dengan firman yang luar biasa. Kita bersuka cita, kita terus bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan sama-sama menyiapkan yang terbaik untuk memberikan persembahan di ibadah hari ini. Dan kita akan menyanyikan dari NKI 212 Sejak Ku Terima Yesus. Carilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada tanda hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah.
Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita di hatiku berlimpah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di sepanjang bulan September ini ada jemaat Tuhan yang diberkati lewat umur, mana Tuhan boleh tambahkan 1 tahun, dan saya akan membacakan beberapa nama ini. Nanti jemaat boleh berdiri dan yang mungkin di samping kiri kanan boleh berikan ucapan selamat, salam ya. Yang pertama buat jemaat Tuhan yang ulang tahun, ada Saudara William Nyogo yang hari ini ya atau bulan ini boleh Tuhan tambahkan 1 usia secara khusus di tanggal 1 September awal bulan ya. Ada tadi melayani Tuhan yang memimpin kita dalam puji-pujian. Kemudian ada Afiko Wea. Kemudian ada Pak Stefanus Boma. Puji Tuhan, luar biasa. Kemudian ada Graziani, ada Saudari Stefani Tomasoa. Oh mungkin beliau lagi masuk kerja atau cuti. Kemudian ada Hosea Degei, ada Saudari Miriam Wenda, ada Saudari Holinta Buni, kemudian ada Saudara siswa Ndito. Wah, yang bertugas di multimedia kita ya, dari belakang orang Jawa. Kemudian ada Pak Agus, Saudara Agus Natkime datang. Ada juga Saudara Aferot Kogoya masuk kerja. Kemudian ada Pak Deki Lemal, ada Saudara Dea Akwan, dan ada adik kita Briela Lawrence, anak dari Pak Mik. Kemudian ada Carolina Natkime, dan terakhir ada Pak Mik Lawrence yang hari ini tanggal 29 boleh berulang tahun ya. Luar biasa. Hari ini hari Minggu dan minggu terakhir di bulan September. Tapi beliau kerja ya, masuk kerja. Atau ada jemaat tuh yang berulang tahun di bulan September? Bunga. Selamat ulang tahun untuk Saudari Bunga ya. Atau ada juga jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan September. Ada Pak Ever Yoko ya, bersama dengan Geo. Di bulan September juga mereka ulang tahun pernikahan, luar biasa. Semuanya kebaikan Tuhan, luar biasa, amin. Tadi sudah diwakilkan oleh dia untuk semua yang berulang tahun. Mari kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang semua jemaat mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita kepada Tuhan. Segala abad dan tempat, seluruh orang percaya. Mari kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami di pagi hari ini, karena kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah semuanya oleh karena pertolongan Tuhan mulai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang boleh hadir, bahkan yang beribadah lewat online. Kiranya Engkau Allah yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka,
dalam rumah tangga mereka, bahkan juga anak-anak yang dalam studi, dalam sekolah mereka, juga yang masih kecil, Engkau Allah yang memberkati mereka dalam pertumbuhan. Bapa di surga, kami juga sudah memberikan persembahan kami sebagai syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa memohon kiranya Engkau menerima persembahan ini sebagai persembahan yang layak, sebagai persembahan yang berkenan bagimu. Semua jemaat Engkau memberkati mereka, dan terlebih-lebih hidup kami, diri kami, boleh kami persembahkan bagi Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Kami mau pulang, kami mau mengakhiri ibadah kami ini, dan sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, kita terima berkat dari Tuhan. Hendaknya damai Kristus yang merintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Dan hendaklah firman yang telah kita dengar saat ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan hendaklah segala hikmat melalui kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita menjadi pujian bagi kita kepada Tuhan. Dan hendaklah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kepada Ibu Jemaat sekalian, kami informasikan bahwa mulai hari ini atau minggu ini dan seterusnya sampai renovasi gereja Kalvari selesaikan, kita tetap akan beribadah di Community Hall. Dan juga kami informasikan sekali lagi, minggu depan tanggal 6 Oktober akan ada ibadah dan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pak Gembala Yansen Yogu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.